Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi dan damai Tuhan bersamamu. Hari ini gereja mempestakan Santa Teresia Kanak-kanak Yesus, perawan dan pelindung misi. Dalam retret persiapan kaulnya, Santa Teresia merenungkan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dan menuliskan, "Aku menemukan panggilanku, yaitu cinta." Cinta kasih adalah yang terbesar dan menjadikan orang sungguh besar jika hidup dalam cinta kasih. Ungkapan cinta kasih kita hendaknya jujur, lugu, dan rendah hati, bukan untuk memperoleh pujian seperti yang dimiliki oleh seorang anak kecil. Perhatikanlah bagaimana cara kita mencintai orang lain. Apakah untuk memperoleh balasan dan penghormatan dari mereka, atau tulus dan murni seperti seorang anak memberikan apa yang dia miliki kepada temannya? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Maha Mulia, Engkau membuka kerajaan-Mu bagi orang yang bersikap seperti seorang anak kecil dan rendah hati. Beranikan kami menempuh jalan kecil yang pernah dilalui oleh Santa Teresia Kanak-kanak Yesus, agar kami pun menemukan kilau kemuliaan kerajaan-Mu. Kami ingin mencintai sesama dengan polos dan murni, dengan meniru teladan Yesus Kristus. Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara dan saudari yang terkasih, pemahaman yang minim, berbeda, dan keliru membawa seseorang dalam kesalahan ketika memahami sebuah topik. Para murid Yesus memiliki konsep yang kurang tepat tentang kerajaan surga, sehingga muncul pertanyaan yang kurang tepat tentang kerajaan, yaitu siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Pertanyaan ini muncul sebab para murid membangun gambaran kerajaan surga sebagai suatu bentuk kehidupan sosial yang akan dibangun di sekitar Yesus. Mereka ingin berlomba-lomba untuk menjadi yang terbesar dalam tatanan sosial itu. Yesus tidak menjawab secara langsung pertanyaan mereka. Sebaliknya, Dia mengajarkan apa yang harus dibuat oleh orang untuk bisa memasuki kerajaannya itu. Yesus mengajak orang untuk bertobat, menjadi seperti anak kecil, dan menyambut seorang anak dalam nama Yesus. Pertobatan dan kerendahan hati seperti seorang anak kecil merupakan kunci masuk kerajaan surga. Keluguan, tidak pamer usaha sendiri, dan menempatkan seluruh hidup kepada Allah dalam kepercayaan yang utuh, sebagaimana seorang anak sangat menaruh percaya kepada bapanya. Itulah yang Yesus minta. Setiap orang yang terbuka pada campur tangan Allah tidak menjadikan dirinya sombong. Dia akan menjadi yang terbesar dalam kerajaan Bapa. Orang yang paling lemah ialah pihak yang paling terbuka kepada Allah, dan merekalah yang Yesus katakan sebagai yang terbesar. Santa Teresia, kanak-kanak Yesus, menggantungkan dan mempercayakan hidupnya kepada Yesus seperti seorang kanak-kanak kepada ibunya. Kehidupan rohaninya bertumbuh melesat seperti busur anak panah. Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus yang gereja pestakan hari ini memiliki keinginan yang besar untuk bermisi, mewartakan Injil ke seluruh dunia. Tetapi dia tidak pernah menjadi seorang misionaris. Namun dia diangkat menjadi pelindung misi. Gereja pada hakikatnya bersifat misioner. Ternyata misi
bukan hanya pergi ke suatu daerah atau wilayah untuk mewartakan sukacita Injil, tetapi terutama keluar dari diri sendiri, dari kesempitan cinta diri, egosentrisme, untuk terarah kepada yang lain. Ketika seseorang berani meninggalkan kediriannya, keterpusatan pada dirinya sendiri, saat itulah dia sudah mulai bermisi. Misi menjadi panggilan bagi setiap orang yang telah menerima baptisan. Dan bulan Oktober, selain menjadi bulan Rosario, ini juga menjadi bulan misi. Para anak dan remaja misioner, kita diajak untuk berrosario misi, mendoakan misi di benua-benua lain di seluruh dunia. Mari bermisi, keluar dari ketertutupan diri dan memberikan cinta kasih kepada semua orang. Mulai dari anak-anak, remaja, orang muda, sampai orang tua, gereja harus bermisi. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah ibu yang begitu lembut melebihi ibu kandung kami. Cinta kasih-Mu yang lembut mendorong kami untuk menyatukan diri dengan Dikau. Semoga roti Ekaristi yang selalu kami sambut membakar hidup kami untuk bermisi bersama-Mu, mewartakan cinta kasih-Mu kepada semua orang. Terpujilah Engkau Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari memiliki sifat seperti seorang anak kecil dan senantiasa memiliki semangat untuk bermisi, mewartakan Injil sukacita. Dan kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.